Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkali-kali dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan perkara yang amat sangat mulia, yaitu tentang bab akhlak. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu berusaha semaksimal mungkin dengan daya dan upaya yang kita miliki untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkannya, sehingga itu adalah suatu bukti tanda kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul setia, yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan saat ini dalam rangka memahami dan mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengannya kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, di surga Firdaus, walaupun amalan kita jauh dari amalan para Rasul, para anbiya, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kitab Minhajul Muslim, bab tentang akhlak, tentang pasal rendah hati, rendah diri, yang mana kita sampai kepada hadis terakhir ini ya, hadis terakhir yang disampaikan oleh beliau. Langsung saja, Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi, faqad a'jabtuhu nafsuhu." Ketika, kata Nabi SAW, ketika ada seorang laki-laki, ada seseorang yang berlagak sombong, berlagak sombong ataupun bergaya, berjalan di atas muka bumi ini dengan memakai dua burdahnya itu maksudnya dua jenis pakaian yang bergaris-garis. Jadi pakaian laki-laki yang bergaris-garis, atau burdah itu juga bisa dikatakan terbuat dari wol ya, burdah. Pakaian bagus lah, pakaian apik, bagus. Qad a'jabtuhu nafsuhu atau qad a'jabathu nafsuhu, yang mana si pakaian tadi membuat dia kagum, membuat dia sombong, bangga, ujub ya. Akhirnya apa? Gara-gara dia sombong dengan hanya mengenakan dua burdahnya, pakaian kebesaran, akan pakaian bagus lah baru beli intinya. Ya bahal, macam-macam tuh pakaian tuh ya. Sebenarnya 100-200 sudah cukup lah pakaian itu ya. Ini ada sampai ratusan juta ya, sampai puluhan juta, bahkan 1 miliar ya. Tasnya 10 juta, tasnya 20 juta, kemudian sepatunya sekian juta, Masya Allah. Pasti di dalam hatinya ada sesuatu lah, itu pasti ada godaan pastinya. Kenapa? Teman-temannya jauh ya, nggak seperti dia. Teman-temannya paling kalau dihitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, nominal sesuatu yang dia pakaikan, dipakaikan oleh badannya, mungkin nggak sampai 100.000 ya, murah sekali. Akhirnya ketika dia merasa lebih bagus, lebih apik pakaiannya, lebih mahal, lebih trending, lebih keren, sehingga ada sesuatu di dalam hatinya, tidak lain tidak bukan kecuali kesombongan ataupun keangkuhan. Akhirnya apa? Gara-gara dia berjalan di muka bumi ini dengan kesombongannya, dia angkuh ya dengan pakaian yang dia kenakan tadi. Akhirnya apa? Fa khasafallahu bihil ardo. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan
hamba tersebut, seseorang tersebut yang congkak sombong tadi dengan mengenakan pakaiannya ke dalam bumi, fahuwa yatajaljalu, maka dia terus dibenamkan, terus masuk, terjerumus, yatajaljalu, terjerumus terus, fiha ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Jadi terus jatuh ke dasar bumi sampai hari akhirat atau hari akhir, hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang pada intinya adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang sombong di dunia yaitu dengan dibenamkan. Salah satunya sombong di dunia dengan dibenamkan, ditenggelamkan ke bumi, bukan di lautan ya, bumi. Logikanya yang ditenggelamkan itu adalah ketika dia berada di air, namanya di atas air, bisa jadi ditenggelamkan karena dia tidak bisa berdiri di atas air. Nah, ini dia berdiri di atas bumi, kemudian dia sombong, akhirnya dia tidak bisa berdiri di atas bumi, tenggelam. Nah, ini sebuah peringatan keras kepada mereka yang berjalan di atas muka bumi ini, yang seharusnya mereka itu dapat dan mampu untuk berjalan di muka bumi ini, gara-gara sombong akhirnya mereka tidak mampu untuk berjalan di atas muka bumi gara-gara kesombongan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah adab yang disegerakan, salah satu adab yang disegerakan. Terlebih-lebih lagi nanti dia merasakan adab setelah hari kiamat di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu seseorang yang sombong yang berjalan di atas muka bumi ini dengan kemewahan yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, dia merasa lebih dan lebih daripada orang lain. Seseorang ini kira-kira siapa? Jelas ya judulnya. Siapa kira-kira ini? Qarun ya, jelas. Bisa maknanya secara khusus, yaitu Qarun sudah real terjadi, relevan lah istilahnya hadis ini, betul-betul ada yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin secara umum siapapun nanti mungkin ada orang-orang yang seperti itu, bukan Qarun doang gitu secara umum. Yang pada intinya itu adalah salah satu adab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia bagi mereka yang sombong berjalan di atas muka bumi ini. Kemudian setelah itu kita mencoba menoleh kepada firman Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hadis ini, yang Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun ya. Jadi hampir persis kisah hadis ini dengan kisah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Qasas itu ya. Surat Al-Qasas lumayan panjang, mulai dari ayat, saya ambil sebenarnya sebelumnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita fokus kepada ayat yang ke-76 ya, 76 sampai 84. Allah tenggelamkan Qarun ya, sehingga hartanya menyebar ke mana-mana gitu ya. Hartanya ditenggelamkan, orangnya juga ditenggelamkan, gedung-gedung emas peraknya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke negara kita. Harta karun bukan Qarun ya, karun aslinya Qarun. Baik, langsung saja karena ayatnya panjang, saya tidak berpanjang lebar, kita langsung saja mengkaji ayat surat Al-Qasas 7684. Teringat intinya ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita membaca ayat itu, bahwasanya kita penting mempelajari kisah-kisah umat-umat terdahulu yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini hanya 2 poinnya. Jadi 30 juz Al-Quran itu, inti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Quran itu ada 2 pembagian, ada 2 jenis ilmu yang bisa kita ambil, kita simpulkan. Satu, ilmu yang kaitannya dengan insya ya. Jadi dalam Al-Quran itu dibagi para ulama bahwasanya Al-Quran itu memiliki 2 karakter, 2 faedah di dalam Al-Quran secara garis besar ya, secara garis besar atau bab besar. Yang pertama yang disebut dengan al-insya. Apa itu al-insya? Yaitu perkara-perkara yang kaitannya dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla.
Di sini perintah, di sini larangan, sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang diharamkan. Itu bab yang pertama, bab besar pertama di dalam Al-Quran. Bab besar yang kedua di dalam Al-Quran adalah Al-Khobaru. Al-Khobaru, yaitu kabar, salah bahasa Indonesia. Kabar. Kabar itu maksudnya ya sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah kejadian-kejadian umat-umat yang soleh dan umat-umat yang tidak soleh, gitu kan. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka untuk kita bisa amalkan, untuk memotivasi kita dalam rangka mengamalkan amalan soleh, dalam rangka untuk menjauhi segala sesuatu yang menjadikan kita hamba-hamba yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hamba ataupun umat-umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an mengkisahkan tentang faedah tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun. Sungguh di dalam kisah-kisah Al-Qur'an itu terdapat pelajaran li ulil albab, bagi mereka yang berakal. Kemudian surat Al-A'raf 176, faqussil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah wahai Muhammad kisah-kisah mereka, yaitu umat-umat sebelummu, kepada para sahabat, kepada umatmu, agar mereka dapat berfikir, mengambil pelajaran. Jadi banyak ayat-ayat yang senada seperti ini, yang pada intinya apa yang akan kita lakukan nanti ya, atau dengan kita mempelajari atau membaca kisah Qarun ini, kita bisa mengambil banyak faedah pelajarannya, gitu ya. Langsung kita masuk ke ayat yang pertama dari kisah Qarun. Surat Al-Qasas jelas ya, surat Al-Qasas ini ya qasas, yaitu kisah-kisah. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat ini. Salah satunya kisah Nabi Musa dan Qarun dan seterusnya. Yang pada intinya ide pokok di dalam kisah Qarun ini adalah contoh figur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena sebab kesombongan, keangkuhan, kecongkaan yang dilakukan oleh Qarun. Yang dilakukan oleh Qarun. Qarun ini adalah bendaharawan. Bendaharawan maksudnya apa? Orang yang terkaya pada saat itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Haman, kemudian Fir'aun disebutkan di dalam surat Al-Ghafir. 3 nama ini pembesar-pembesar di zaman Nabi Musa alaihi salam yang menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, yaitu Fir'aun, Haman, Qarun. Haman itu orang yang cerdas pada saat itu, Fir'aun rajanya, ini bendaharawannya. Kemudian ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kisah Qarun ini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya, kita potong sedikit-sedikit dulu ya, enggak saya baca semuanya langsung kita terjemahkan. Kita potong sedikit-sedikit sehingga kita mengambil ininya, faedahnya langsung setiap potongnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Fabagha alaihim. Di sini Allah SWT tetapkan Qarun ini rumahnya dekat atau di sezaman dengan zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ya, masih satu kampung, satu negara, di negara Nabi Musa AS berdakwah di sana. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi fabagha alaihim. Akan tetapi Qarun ini termasuk orang yang melampaui batas kepada mereka, kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihim. Kenapa? Sebabnya apa? Kenapa kok dia melampaui batas ataupun bermaksiat? Bagha di sini bisa jadi maksiat, melakukan sebuah dosa besar, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwati. Allah Subhanahu wa taala katakan wa atainahu, kami karuniakan kepada Qarun sebuah
minal kunuz, yaitu sebuah perbendaharaan yang banyak, harta benda yang banyak. Kunuz itu istilah harta yang disimpan. Kunuz atau kanzun artinya adalah harta yang ditanam, yang disimpan, yang ditabung. Maksudnya apa? Kalau ada seseorang memiliki harta yang disimpan, harta yang ditabung, ini termasuk orang-orang kaya. Termasuk orang-orang yang kaya. Kenapa? Namanya disimpan, nggak dipakai. Kenapa? Karena dia banyak yang lainnya, harta yang lainnya yang dia gunakan untuk kehidupan dia sehari-hari. Sehingga banyak harta yang nganggur, berat kata, tersimpan. Itu disebut dengan kanuz. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita semua tentang salah satu adab yang Allah berikan kepada orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi SAW sebutkan di situ kalimat kanzun. Kanzun. Kata Rasulullah SAW, man atahullahu malan falam yuaddi zakataha. Barang siapa yang diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya. Ini orang-orang yang betul-betul sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat mal ya. Zakat mal. Ini di sini fokus kepada zakat mal. Emas, perak dan seterusnya atau rupiah. Falam yuaddi zakat, dia tidak tunaikan zakat dari harta yang dia miliki. Tuwiqa yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat dikalungkan di lehernya bisyidqaihi, yaitu seekor ular akro, seekor ular yang ular itu gambaran dari Nabi SAW ya, ekor ular. Jadi ada binatang-binatang yang ditugaskan untuk mengadab penghuni neraka di neraka jahanam, salah satunya ular di sini, hadis ini. Yang mana ular itu sifatnya Nabi SAW katakan di dua sisi bibirnya ada busa putih ya. Kemudian akro, yaitu akro itu kepalanya itu botak ya, nggak ada kulitnya. Jadi kalau manusia rojulun akro, laki-laki yang akro, maksudnya apa? Laki-laki yang atasnya nggak ada rambutnya, itu akro namanya. Ini tapi ular, jadi ularnya itu gambarnya seperti itulah, nggak bisa kita bayangkan. Dikalungkan di leher si orang yang dulu di dunia nggak mau menunaikan zakatnya, zakat harta. Pas dileherkan, kata si ular ngomong seperti ini, ana maluk, ana kanzuk, kanzuk, aku hartamu dan aku adalah harta simpananmu. Jadi mal harta, kemudian yang kedua kanzun, harta simpananmu dulu yang tidak engkau tunaikan zakatnya. Baru setelah itu digigit atau dihabisi oleh ular tersebut lelaki atau orang yang tidak menunaikan zakat ini. Jadi menggunakan kata kanzun. Maksudnya apa? Kalau orang sudah memiliki istilah kalimat kanzun, maka dia memiliki harta yang banyak, harta simpan yang banyak. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa atainahu minal kunuz, jamak. Kunuz jamak berarti apa kalau bahasa Indonesia kanzun ini ya? Harta simpanan lah itu ya. Tabungan-tabungan yang banyak, harta simpanan yang sangat banyak. Ini perhatikan, Allah tekankan lagi, banyaknya seperti apa sih bentuk banyaknya si hartanya Qarun ini? Ini Masya Allah banyak banget ini. Makanya hartanya sampai ke Indonesia gitu kan. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwati. Allah katakan, hartanya Qarun ini, Allah tidak sebutkan hartanya berapa, tapi Allah SWT katakan, kunci-kuncinya saja, mafatihahu, jamak. Kunci-kunci dari gudang-gudang, dari bangunan-bangunan yang di dalamnya tersimpan harta bendanya Qarun, kunci-kuncinya doang ya, kunci-kunci jamak, berarti nggak 1, 2, 3 kunci, banyak. Yang 1, 2, 3 kunci tadi harus dipikul oleh usbah. Al-usbah. Al-usbah dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di. Al-usbah itu jumlah laki-laki kira-kira atau pengawal 1 sampai 7 atau 1 sampai 9 atau 1 sampai 10. Kisaran itu istilah dalam bahasa Arab usbah. Jumlah orang kira-kira 1 sampai 7 maksudnya 1 sampai 9 atau 1 sampai 10 orang. Intinya paling banyak 10 lah ya. Paling banyak 10 orang yang buat ngangkati ya, megang, bawa, buka, nutup
gedung-gedung, bangunan-bangunannya Qarun yang di dalamnya terdapat banyak harta Qarun. Itu kuncinya kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bentuk kuncinya seperti itu. Apalagi isinya, Masya Allah. Kita punya nggak seperti itu? Nah, boro-boro kuncinya Qarun ya, besarnya seperti itu, dari emas lagi kan? Paling kita dengan jari aja bisa dihitung. Cuman ya, berapa lembar doang gitu ya. Nah ini kuncinya aja sudah seberat itu. Bil usbati latanu bil usbati ulil quwah. Yang ngangkat itu orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang kecil-kecil, tapi orang-orang yang ulil quwah, yang betul-betul sangat kuat, yang perkasa, yang berotot gitu, yang ngangkatin kunci buat menutup dan membuka gedung yang tersimpan di dalamnya harta-harta Qarun. Masya Allah, banyak, luar biasa. Insya Allah sampai hari kiamat pun nggak habis tuh harta itu, banyak banget. Ya 7 keturunan lebih, harta itu nggak akan habis-habis. Kalau memang dia orang yang soleh kan gitu, diwariskan dan seterusnya. Masya Allah, banyaknya luar biasa ini. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Kemudian teman-temannya atau masyarakatnya, kaumnya ngingetin. Kaum-kaumnya ngingetin kepada si Qarun ini, jangan kamu berbangga diri. Jangan kamu congkak. Ini di garis bawahi ya. La tafrah. Secara bahasa maksudnya di sini adalah bahagia. La tafrah itu jangan bahagia, secara bahasa seperti itu. Tapi kebahagiaan di sini maksudnya kebahagiaan yang jelek, yang menimbulkan keburukan. Maksudnya apa? Kebahagiaan yang akhirnya berlebihan sehingga timbul rasa congkak ataupun sombong. Kata kaumnya melihat keadaan Qarun yang seperti itu, la tafrah, jangan ujub, ya, jangan sombong dari harta yang kau miliki. Makanya kemarin kita telah sebutkan bahwasanya salah satu sebab orang sombong itu adalah ketika dia memiliki beberapa ataupun banyak harta. Dan azab yang paling berat adalah orang yang nggak punya sebab untuk sombong, dia sombong, yaitu orang miskin. Kan gitu kemarin kan. Wajar logikanya, walaupun tidak bagus, tidak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun itu dikatakan wajar, wajar saja orang sombong itu adalah orang-orang yang kaya. Wajar. Ada sebab untuk dia sombongkan. Walaupun itu tetap tidak boleh gitu maksudnya. Wajar tapi wajar yang boleh, nggak boleh. Nah ini ada orang jenis manusia yang tidak memiliki sebab, ya, tidak memiliki sebab untuk sombong, dia sombong, yaitu orang-orang yang miskin. Maka tidak wajar apa yang dia sombongkan, sementara tidak ada sebab yang dia gunakan untuk alat yang dia gunakan untuk menyombongkan diri. Nah Qarun jelas ini kaya, wajar. Makanya diingatkan oleh kaumnya, masyarakatnya, teman-temannya, jangan engkau berbangga diri, wahai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, ujub, ya, bahagia yang melampaui batas. Sampai di situ ayat pertama yang mengisahkan tentang Qarun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan tidak melanjutkan kisah Qarun, tapi Allah Subhanahu wa taala di sini ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ujangan, peringatan, faedah kepada kita dalam mengkisahkan suatu kisah. Ada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari awal sampai Z-nya, A sampai Z-nya runtutan terus, nggak ada putus-putusnya. Ada seperti itu. Ada juga di dalam Al-Qur'an Allah salah satunya ini ya. Allah sebutkan satu kisah beberapa ayat yang di tengah-tengah ayat tentang kisah tersebut dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu peringatan, faedah, pelajaran kepada kita semua untuk langsung mengambil faedah kisah di atas, yaitu kisah yang tentang harta yang sangat banyak yang dimiliki oleh Qarun tadi. Jadi ayat yang setelah ini tidak menyambung kisahnya Qarun nanti, ayat berikutnya. Allah jeda dulu. Apa maksudnya? Allah peringatkan kepada nabinya, Nabi SAW, dan kepada kita semua agar tidak terpaku, terpanah, kagum, takjub dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Gitu ya, paham sampai sini ya? Allah potong dulu, nanti Allah jeda dulu kisah tentang Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Maka kejarlah. Nah, ini perhatikan. Ya. Setelah Allah kisahkan tentang harta yang begitu luar biasa banyaknya yang dimiliki oleh Qarun, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, nasihat kepada kita semua
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Berusahalah. Berusahalah. Oh ya, saya lupa ngingetin di awal, harusnya di awal tadi. Sambil dibuka ya suratnya ya, ayatnya ya. Jadi sambil ngelihat saya, sambil lihat Al-Qur'annya. Dengerin saya sambil lihat Al-Qur'annya, itu lebih mantap lagi. Menggunakan penglihatan, pendengaran itu lebih khusyuk, lebih kena, lebih mudah dicerna, bisa mudah dipahami. Banyak faedahnya. Berbeda kalau hanya mendengar doang. Jadi dibuka, silakan. Surat Al-Qasas ya, mulai dari ayat 76, 84. Ya, lebih ngena memang beda. Sensasinya beda. Dah, dibuka. Insya Allah semua kita bawa HP. Dan HP itu pasti insya Allah sudah kita install Al-Quran. Sudah ya? Nah, kita lanjut. Kata Allah SWT setelah mengisahkan tentang harta yang begitu luar biasa banyaknya yang dimiliki oleh Qarun, Allah berikan sebuah nasihat agar kita tidak, wow hebat ya Qarunnya. Nah, oh Masya Allah ya, kepingin banget kayak Qarun, nah gitu. Allah ingin hilangkan persepsi di benak kita seperti itu dengan Allah peringatkan. Sebelum Allah lanjutkan tentang perjalanan dan adab yang Allah berikan kepada Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Maka berusahalah, berjuanglah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua untuk mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian berupa kenikmatan akhirat, agama, ilmu agama. Surga. Kenikmatan setelah kenikmatan dunia. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala katakan. Maksudnya ya, sekarang Allah ingin awalnya tadi kan Allah Allah Subhanahu wa taala memfokuskan, menitik beratkan kepada kenikmatan yang dimiliki oleh Qarun kan? Kuncinya aja seperti itu, apalagi hartanya kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, yang peringatan itu tujuannya agar kita memalingkan wajah kita, benak kita, keinginan dan hasrat kita kepada yang lebih penting, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih banyak, lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Sebelum ayat ini banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Sebelum ayat ini ya, ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala taqilun." Apa-apa yang kalian dapatkan, yang kami berikan kepada kalian dari sesuatu kenikmatan dunia ini, dari perhiasan-perhiasannya, ketahuilah bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kalian tidak berpikir menggunakan akal kalian? Maksudnya apa? Yang lebih indah, yang lebih banyak dan lebih baik, lebih kekal adalah kenikmatan akhirat daripada kehidupan kenikmatan di dunia kita ini. Makanya Allah SWT katakan dalam surat yang lain, surat apa? Kata Allah SWT, "Tuhibbunal ajilah." Kalian itu mencintai sesuatu yang ajilah. Wa tadarunal akhirah, mencintai sesuatu yang ajil, yang di depan mata, dan meninggalkan sesuatu yang di akhirat, yang dibalik dari kenikmatan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah memotivasi Nabi-Nya SAW dan umatnya Nabi SAW, hamba-hambanya, untuk lebih memilih kehidupan apa? Memilih kehidupan akhir daripada kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan lagi. Apa peringatan yang kedua? Jangan lupa kamu itu punya andil untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maksudnya Allah motivasi untuk mendapatkan kehidupan, kenikmatan yang banyak di akhirat, tapi jangan sampai lupa kita juga punya hak untuk menikmati dunia. Maksudnya apa? Silakan ambil hak bagian kenikmatan dunia kita, tetapi tidak kita jadikan sebuah tujuan utama atau tidak berlebihan dalam memuja dunia kita. Sekedarnya saja, tapi jadi tujuan utama kita adalah akhirat, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan setelah kematian kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah wahai Muhammad kepada orang lain, kepada para sahabat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada engkau, memberikan nikmat kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardi. Jangan engkau menjadi orang-orang atau orang-orang yang merusak bumi ini, menjadi perusak
di atas muka bumi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang merusak, ya, perusak di atas muka bumi ini. Salah satunya Qarun. Jadi termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah perusak bumi, ya. Orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak bumi ini. Saja yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan lagi setelah salat Isya. Allahu ta'ala ala. Kita lanjutkan kaum muslimin wal muslimat Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam surat Qasas ayat 77 ya. Yang pada intinya ayat ini sekelumit menjelaskan kepada kita semua adalah salah satu penyebab yang menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebuah perusakan di atas muka bumi ini adalah apa? Harta, ya. Masalah harta. Jadi hati-hati, silakan Anda mencari harta semampu Anda, tetapi jangan itu jadikan sebuah tujuan utama, tujuan akhir kita hidup di muka bumi ini. Hanya sekedar perantara saja untuk mendapatkan apa? Kehidupan akhirat kita. Jadi harta yang kita miliki, kita gunakan untuk, atau kita tunggangi untuk mendapatkan akhirat kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu di tangan, tapi bukan di hati. Itu pedoman orang beriman dalam mengelola hartanya. Kemudian di ayat ke-78, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nasihat kepada kita semua bahwasanya yang lebih baik adalah kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah tentang Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun bilang, sesungguhnya tadi harta yang begitu banyaknya sekali tadi, yang kuncinya saja digotong oleh beberapa orang yang kuat, berat sekali berarti, apalagi hartanya atau gedung yang disimpan di dalamnya harta benda Qarun. Kemudian Qarun bilang, dari apa yang telah dia capai dari kenikmatan dunia, dia bilang seperti ini, innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku dapatkan ini, yang aku miliki ini, disebabkan gara-gara kepintaran aku, kecerdasan, kepiawaian Qarun dalam mencari dunia, mencari kenikmatan dunia. Maksudnya apa? Dia meniadakan campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam membagi-bagi rezeki. Ini sebuah kekufuran berarti, yang menyebabkan Qarun dibenamkan ke dalam muka bumi ini. Sebenarnya kalau saya mau detail sekali penjelasan ayat demi ayat, begitu banyak sekali faedah yang ingin saya sampaikan, tetapi waktu mungkin tidak cukup untuk kita sampaikan secara utuh dan detail. Mungkin secara singkat saja ya. Soalnya sampai 84 ya, sampai bawah dalam satu lembar penuh. Jadi pada intinya dia menafikan campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang membagikan rezeki kepada dia. Seakan-akan semua yang dia miliki itu betul-betul karena sebab kepintaran dia, usaha dia dalam mengumpulkan harta benda dunia. Ada nggak seperti itu? Anda merasakan bahwasanya apa yang kita miliki, yang kita dapatkan saat ini atau esok, itu disebabkan gara-gara kita berusaha, pintar. Ya, tuh gara-gara saya sekolah ini, sekolah itu. Kalau nggak saya sekolah ini, nggak sekolah itu, mungkin saya nggak seperti ini. Adalah hati seorang hamba berbicara di dalam hatinya, seakan-akan mengatakan bahwasanya dia menafikan, ya, campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada dia. Nah, ini salah satu penyebab kekufuran atau ketawakalan seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, yang terkadang tidak dia rasakan itu sebuah dosa ataupun suatu dosa kesyirikan, adalah ketika dia tawakal, berserah diri, berpasrah diri dengan kepintaran dia, harta benda dia. Oh, gampang, aman, tabungan banyak, ladang, sawah, ternak, sabar, aman, aman, nggak usah takut, kita punya segala-galanya, ada tabungan yang banyak sekali. Jadi dia tawakal kepada hartanya, kepada kepintarannya, padahal harta yang dia miliki itu, yang dia dapatkan itu betul-betul mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya saya berikan contoh, kenapa atau apa bukti kalau rezeki yang kita dapatkan itu betul-betul mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, campur tangan kita tuh sedikitnya luar biasa.
Yaitu misal kita bekerja di tempat yang bonafit, yang perusahaan yang mungkin gajinya besar. Ketika kita bekerja di perusahaan tersebut, misal contoh suatu keadaan kita mungkin sakit, misalkan sakit ya, libur beberapa hari dan seterusnya, mungkin si perusahaan akan memotong gaji kita gara-gara kita libur ataupun cuti, disebabkan ada kenikmatan yang Allah cabut saat itu sehingga kita tidak bisa mendapatkan rezeki. Apa itu? Kesehatan. Padahal kesehatan atau sakitnya seseorang itu kita tidak memiliki andil dalam mengatur kapan kita sehat, kapan kita sakit. Kan kita nggak bisa ngatur. Siapa yang ngatur? Allah Azza wa Jalla. Kita kepingin sehat terus, tapi tetap kena penyakit. Gitu. Sehingga penyakit itulah, atau Allah cabut yang namanya kenikmatan sehat itu, sehingga kita tidak bisa apa-apa lagi, sehingga kita nggak bisa mencari rezeki. Itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan berupa kesehatan. Ini satu contoh ya. Sehingga kita dengan kesehatan tadi kita bisa mendapatkan harta benda. Keselamatan contoh. Banyak orang-orang pagi harinya bersemangat untuk bekerja, pedagang, petani, orang kantoran, pegawai dan seterusnya. Berangkat dari rumahnya, tidak sampai ke kantor sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Celakaan, kemudian hilang nyawanya, mati di tengah jalan. Allah cabut kenikmatan, keselamatan dari kehidupan dia, yaitu sehingga dia meninggal atau mati kecelakaan dan seterusnya, dia tidak bisa mendapatkan harta benda. Itu menunjukkan bahwasanya keselamatan yang Allah berikan kepada dia menyebabkan Allah SWT berikan dia rezeki. Otak yang dia ada di benaknya si Qarun ini, kata dia kan ilmu yang dia miliki. Itu otaknya dari siapa? Otak yang dimiliki oleh Qarun, siapa yang ngasih? Qarun sendiri? Bapak ibunya? Tidak. Kok enak sekali dia mengatakan bahwa semua yang dia miliki itu gara-gara ini dia, kepintaran dia. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita tawakal dengan kepintaran kita seperti Qarun yang dilakukan Qarun, yaitu salah satu sebab dibenamkan Qarun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan setelahnya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Kenapa atau belumkah si Qarun tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah pernah membinasakan umat-umat sebelum dia, orang-orang sebelum dia, sebelum Qarun, man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'ah. Orang-orang yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang lebih lagi banyak hartanya ketimbang Qarun, yang mana mereka dihancurkan, dibinasakan, disiksa oleh Allah SWT, diadab oleh Allah SWT di dunianya. Lebih kuasa, lebih hebat, lebih banyak hartanya daripada Qarun. Ada kasusnya Allah SWT mengadab mereka. Justru lebih mudah lagi Allah SWT mengadab Qarun. Karena sebelum-sebelumnya lebih daripada Qarun, Allah Subhanahu wa taala adab orang-orang tersebut atau umat-umat tersebut. Gitu ya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang terdahulu sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh dari kasus Qarun ini, ada orang-orang yang lebih daripada Qarun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jangan engkau tanya lagi wahai Muhammad tentang dosa-dosa orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan sebuah kemaksiatan. Dosa tanya lagi. Jelas mereka tuh dosa gitu maksudnya. Tidak perlu ditanya lagi. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan kisah Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Akhirnya Qarun keluar. Ini teks hadis yang kita baca di awal tadi tentang orang yang mengenakan pakaian yang indah, kemudian sombong, kemudian Allah tenggelamkan. Ini perhatikan. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar dari rumah dia mengenakan pakaian yang indah-indah, yang bagus, yang mewah lah gitu. Kemudian orang-orang yang di sekelilingnya berkata, yang menginginkan kehidupan dunia, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarunu innahu ladzu hadzin 'adzim. Aduhai, andaikah, semoga, kata orang-orang yang suka dengan dunia berkata,
melihat, mengomentari apa yang dilakukan oleh Qarun. Aduhai, moga-moga kami memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya apa yang dimiliki Qarun itu ladu hadzin azim, bagian harta yang sangat melimpah ruah, yang sangat banyak. Kemudian dijawablah, saya singkat ya, dijawablah oleh orang-orang kaumnya di situ, masyarakat yang di sekitaran Qarun yang memiliki ilmu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya ya, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullah. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu agama. Ini kedudukan orang yang berilmu ya. Orang-orang yang memiliki ilmu agama yang dalam. Salah satu kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam surat ini. Ketika mendengar pernyataan orang-orang yang iri ya. Iri yang lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Kemudian berdebatlah ini orang-orang yang berilmu. Wailakum sawabullah. Celakalah kalian wahai orang-orang yang suka lebih mengedepankan kehidupan dunia, yang iri banget dengan Qarun. Wailakum sawabullah. Bahwasanya sawabullah, pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang khairul liman amana wa amila solihan. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh sangatlah besar, sangatlah banyak, sangatlah melimpah ruah. Maksudnya perbandingan pahala yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan apa yang dimiliki oleh Qarun itu sangat-sangat jauh perbandingannya. Lebih mulia, lebih banyak kadar kenikmatan harta yang dimiliki oleh orang-orang penghuni sorga, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan di sorga Allah Azza wa Jalla kelak daripada Qarun. Sorga saja paling rendahan, tingkatan yang paling rendahan berapa kira-kira kadarnya? Orang yang masuk sorga, yang rendahan, tingkat yang paling bawah. Sorga itu kan tingkatannya ke atas tuh. Kalau neraka tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin disiksa. Kalau sorga semakin ke atas semakin mendapatkan banyak kenikmatan. Yang paling bawah, kelas yang paling bawah, lantai 1 lah bahasa kita. Berapa kira-kira kadar kenikmatan yang akan dia nikmati? Kata Rasulullah SAW, seperti seorang raja yang memiliki kekuasaan 10 kali lipat dunia. Perut yang kecilnya seperti ini, cukup gak? Ya? Ngabisin makanan, minuman, apalagi bidadarinya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. 1%-nya dari 1%-nya dunia saat ini aja nggak habis kita makan ya, pecah perut ini paling. Nah ini ada penghuni sorga yang akan menikmati kenikmatan yang paling bawah, yang paling rendahan, yang kadarnya itu 10 kali lipat, Masya Allah, 10 kali lipat dunia. Lalu bagaimana yang atas dan atas dan atasnya? Jelas ini perbandingannya jauh banget. Si Qarun itu kalau kita mau jujur, yang kelihatannya banyaknya luar biasa, kalau kita apa istilahnya, kita kadarkan mungkin nggak sampai 1% yang dimiliki si Qarun dari keseluruhan kenikmatan dunia ini. Nggak sampai. Maka celakalah kalian. Wala yulaqaha illa sabirun. Tidaklah yang mendapatkan pahala yang besar tadi, yang amanah, yang beriman dan orang yang soleh, kecuali orang-orang yang sabar. Ini sabar ini salah satu akhlak. Dari di awal-awal bab akhlak kitab Minhajul Muslim itu dibahas langsung oleh beliau tentang sabar. Akhlak yang paling pertama dibahas oleh beliau adalah sabar. Karena sabar ini kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, dzakarallahu sabra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sabar di dalam Al-Qur'an tis'atan wa tis'inan wa tis'ina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sabar di dalam Al-Qur'an tis'atan wa tis'in, 99 kali, 99 tempat, banyaknya luar biasa. Salah satunya ini. Jadi salah satu penyebab orang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika dia telah mendapatkan rezeki yang paling besar, kata Nabi SAW. Apa itu? Kesabaran. Itu rezeki yang paling nikmat itu apa? Seseorang diberikan yang namanya kesabaran. Betul, itu sepakat kita. Kesabaran itu betul-betul harta yang paling mahal daripada harta-harta alam semesta ini. Dan tidaklah yang mendapatkan pahala yang besar tadi kecuali orang-orang yang sabar. Kemudian Allah SWT katakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ardo. Kemudian kami tenggelamkan si Qarun, rumahnya, Qarunnya dan rumahnya atau gedung-gedung harta yang dia
miliki, ditenggelamkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ada adab-adab khusus diberikan kepada orang-orang yang di dunia dan di akhirat. Salah satu yang di dunia adalah kesombongan. Allah adab secara khusus, spesifik apa? Dengan pembenaman, ditenggelamkan. Karena mereka adalah orang-orang yang merusak alam semesta ini, merusak muka bumi ini. Sehingga menyebabkan orang-orang lebih memilih dunia. Iri. Jadi hati-hati. Jangan kalau kita punya harta, ya kita mikir-mikir. Walaupun ada ayat yang menyebutkan fa bi ni'mati rabbika fahdits, dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Maksudnya sunnah juga ketika kita menceritakan kenikmatan yang kita miliki. Tidak masalah kita cerita tentang nikmat yang kita miliki. Tapi kita harus melihat sikon. Orang yang diceritakan, yang dikabarkan tentang nikmat yang kita miliki, lihat dulu hatinya bagaimana, orang soleh atau tidak. Orangnya suka irian atau tidak, dicek dulu. Kalau tidak, silahkan disampaikan. Kenikmatan itu sebagai tanda syukur kita pada Allah SWT, kita ceritakan. Tapi kita harus lihat. Kenapa? Rata-rata orang yang suka mengembor-gemborkan ataupun mengabarkan kenikmatan yang dia miliki, itu tanda kesombongan. Kedua, itu salah satu tanda dia merusak, ya. Cara dia merusak muka bumi ini dengan menyebabkan orang-orang di sekitarannya iri kepada dia dan menjadikan dunia sebagai motivasi utama untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Itu hati-hati. Ya. Akhirnya Allah tenggelamkan si Qarun. Famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada satu golongan pun yang dapat menolong si Qarun ketika ditenggelamkan Qarun dan harta-hartanya. Kalau logikanya, kita logikakan, tenggelam mati berarti Qarun kan? Berarti kan tinggal digali saja. Betul atau tidak? Iya, tenggelam, ore, mati Qarun kan? Ayo, gitu kan? Kita ambil harta Qarun. Logikanya kalau jatuh, si gedung tadi tenggelam, Qarun pasti mati kan? Harta itu pasti bisa dibagi-bagikan kepada mereka yang mengambil, ya, menggali lagi tanah, harta yang tenggelam tadi. Ternyata tidak oleh Allah SWT. Logikanya seperti itu. Pas tenggelam harusnya sudah, ayo rame-rame kita gali, kita ambil hartanya Qarun. Ternyata tidak. Allah tetapkan di kalimatnya, famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada satupun golongan yang dapat menolong Qarun. Maksudnya mengambil harta Qarun. Wa makana minal muntasirin, dan Qarun tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun. Qarun itu. Kemudian Allah SWT katakan, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Kemudian berkatalah orang-orang yang kemarin yang lihat Qarun itu berjalan di atas muka bumi dengan sombongnya, dengan menampakkan harta bendanya, mereka iri tadi, yang kalau bisa kami juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Allah katakan setelahnya, mereka akhirnya berkata kembali, berkomentar kembali. Setelah mereka mengatakan, andai kata apa yang dimiliki Qarun, kami juga memilikinya. Mereka mengatakan setelah mereka melihat Qarun dibenamkan oleh Allah SWT. Yaqulun, mereka berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, gitu ya. Aduhai, kata mereka, alangkah benarnya apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan itu? Allah bagikan rezeki-rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Salah satunya Qarun. Mereka tidak dikasih seperti apa yang dikasihkan Qarun. Qarun lebih banyak mungkin. Itu tugasnya Allah, itu urusan Allah itu. Itu perbuatan Allah SWT dalam membagi-bagi rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Betullah kata mereka nih yang iri tadi, betullah apa yang dilakukan Allah SWT, yaitu dengan membagi-bagi rezeki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan sebagiannya ada yang Allah sempitkan hartanya. Betul, itu perbuatan Allah, tidak dolim gitu loh. Allah tidak dolim menjadikan ini kaya, ini miskin. Itu Allah tidak dolim. Kata mereka betul. Perbuatan Allah tadi itu betul. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kan? Harusnya kalau namanya adil itu kan, logikanya adil, kaya semua kan gitu. Atau sekalian miskin, semua. Logikanya gitu ya. Nah, Allah bagi-bagi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah SWT mengetahui mana yang lebih baik daripada hamba tadi mendapatkan rezeki tadi. Akhirnya mereka sadar ketika dibenamkan. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Min ibadihi wa yaqdir. Kemudian kata mereka, orang tadi, laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepada kami berupa kesabaran, ya, tidak seperti Qarun maksudnya, pasti kami akan dibenamkan pula seperti Allah Subhanahu wa taala membenamkan
Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh benar-benar orang-orang kafir tidak mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhiratnya. Jadi kafirun di sini seakan-akan, bukan seakan-akan lagi, jelas-jelas disematkan kepada siapa? Qarun. Kafir di sini maksudnya apa? Dia kufur kepada Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua yang dimilikinya itu betul-betul hasil dia, seakan-akan hasil dia tidak menyandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada dia. Itu dikatakan oleh mereka sendiri yang iri tadi, dia ini orang kafir. Sungguh jelas orang-orang kafir itu tidak beruntung. Nah, kemudian ayat setelahnya, inilah judul tema kita, yaitu tentang rendah hati ataupun kesombongan. Allah Subhanahu wa taala tutup cerita, sudah sampai sini selesai. Ya, selesai cerita Qarun sampai sini. Kemudian Allah berikan kesimpulan, ibarat kata kesimpulan ya. Atau faedah ya, faedah yang bisa diambil dari kisah di atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah, setelah Allah mengisahkan tentang dunia, apa yang dilakukan oleh Qarun, diirikan oleh orang-orang yang di sekitaran Qarun, Allah jelaskan, tilka darul akhirah, itulah kampung akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Naj'aluha, kami jadikan kampung akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala itu kepada mereka la yuriduna uluwan, yang kepada orang-orang yang tidak memiliki atau tidak suka kepada kesombongan, kecongkaan. Jadi surga itu diberikan kepada orang-orang yang tawadhu, itulah istilahnya. Enggak Allah karuniakan kepada orang yang sombong. Qarun contohnya. Berarti enggak masuk surga dia, gitu. Kan gitu. Wala fasada. Wala yuridun al-uluwan fil ardi wala fasada, dan orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir ending kehidupan yang terbaik itu adalah orang-orang yang muttaqin. Jadi jangan lihat di sininya, di dunia ini saat ini, tapi nanti lihat di ending akhir kehidupan seorang orang yang bertakwa. Itulah akibat yang terbaik. Walaupun mereka tuh saat ini Masya Allah terlihatnya bahagia, nikmatnya banyak banget. Tapi itu bukan ending, bukan akhir kisah seorang manusia. Tapi nanti. Maka kesudahan yang terbaik adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tegaskan lagi, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang beramal soleh satu kebaikan saja, maka akan diganjari lebih baik daripada kebaikan yang dia kerjakan, pernah kerjakan. Makanya tak layak sebenarnya ya, kalau kita logikakan. Para ulama menjelaskan bahwasanya sungguh amat sangat bahagianya seseorang hanya sekedar mengamalkan amalan yang ringan sekali, kemudian ganjarannya besar sekali berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah, contohnya yang dikabarkan oleh Nabi SAW, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa sih susahnya? Sunnahnya cepat. Maksudnya bukan cepat, ringan, tidak perlu lama-lama. Sunnahnya tidak perlu lama-lama. Kata Aisyah radhiyallahu, ketika Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum subuh, kata Aisyah, Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum subuh atau setelah adzan subuh itu ringan 2 rakaatnya. Ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maksudnya amalnya sangat-sangat remeh-temeh, logika kita. Ringannya luar biasa, waktunya nggak terlalu banyak, tenaga juga nggak terlalu banyak. Terus akibatnya, faedahnya, ganjarannya, gajinya lah ibarat kata, apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa'a sebaliknya, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladziina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Dan sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat, melakukan sebuah kesalahan, Allah tidak lipat dosanya atau adabnya. Tapi tidaklah dia dibalas kecuali sesuai kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Maksudnya apa? 1 dosa dilakukan maka dicap 1 dosa. Gitu sih. Kalau kebaikan bisa dilipat gandakan, kata Nabi SAW. Ini sebuah rahmat yang besar
yang Allah berikan kepada umat ini. Kecuali kemaksiatan itu dilakukan di 4 bulan haram. Muharram, Rajab, terus 4 bulan haram. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut, dosa-dosanya dilipat gandakan. Kecuali ini. Selain itu, dosa satu diganjari, dianggap satu dosa, satu kemaksiatan. Tidak dilipat gandakan kadar kemaksiatannya. Tapi kalau di 4 bulan ini, dilipat gandakan. Bulan apa itu? Muharram, Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam surat At-Taubah. Allah katakan ada 4 bulan haram yang ketika seorang bermaksiat di situ akan dilipat gandakan kemaksiatan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat di 4 bulan itu. Kecuali itu. Wallahu ta'ala, mungkin yang kajian singkat ini bisa kita ambil faedahnya, sehingga hati-hati ketika kita merasa ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Qarun, bisa jadi kita dibenamkan. Hati-hati. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian dimanapun berada. Selanjutnya kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, kru Roja beserta pendengar sekalian Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin. Afwan Ustadz, di luar tema bahasan kita pada malam ini, izin bertanya berkaitan dengan Ramadan. Bagaimana caranya kita memuliakan bulan Ramadan Ustadz, agar Ramadan kali ini berkesan untuk kita dalam menjalankan ibadahnya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. InsyaAllah semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada sang penanya dan kepada kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, masalah apa yang harus kita lakukan agar betul-betul mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Sangat banyak dan sangat panjang ya penjelasannya kalau saya mau beberkan di sini. Mungkin insyaallah taala akan diadakan kajian tentang itu ya, karena setelah ini sudah nggak ada lagi kajian kan. Nanti di bulan Ramadan sudah masuk kajian sebelum buka puasa tuh. Nah itu insya Allah rata-rata temanya tentang keistimewaan bulan Ramadan. Nah silakan disimak. Tidaklah semuanya itu nanti tema yang kaitan dengan bulan Ramadan itu, kecuali itulah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Insya Allah Ta'ala pasti akan disampaikan oleh beberapa ustadz di kajian sebelum iftar atau sebelum buka puasa itu. Yang pada intinya, saya kalau bahas tentang bulan Ramadan ini, saya katakan bahwasanya terlihat di sana orang yang benar-benar imannya dan orang-orang yang tidak benar keimanannya. Ada dua golongan manusia ketika menjumpai bulan Ramadan. Ini dulu yang harus dilakukan ya, sebelum kita aplikasikan apa yang Anda inginkan dari nasihat tentang apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya dulu kita perhatiin dulu. Sebelumnya, perannya dulu, nanti dulu. Silakan ditanyakan di dalam hati Anda yang bertanya ini, silakan tanya di dalam hati Anda. Sebagaimana yang akan saya sampaikan, ada dua golongan manusia ketika menjumpai bulan Ramadan. Satu, ketika menjumpai ya, dia, golongan pertama ya, dia sedih. Dia sedih. Menjumpai bulan Ramadan, ketika berpisah dengan bulan Ramadan, dia senang. Ada nggak nih? Jadi sedih ketika menjumpai bulan Ramadan, dan senang ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Sedihnya apa? Di sana ada ibadah yang terlihatnya kayaknya berat, yang mungkin biasanya dia tidak lakukan, yaitu berpuasa. Yang puasanya itu Masya Allah memang agak berat, mulai dari subuh sampai maghrib. Mungkin itu yang membuat dia berat. Mungkin toko-toko pada tutup. Atau dia pedagang, atau pedagang makanan, atau misalnya yang harusnya buka pagi, dia harus buka sore menjelang buka. Mungkin omsetnya mulai turun. Akhirnya dia berkesimpulan, kayaknya seret nih bulan Ramadan ini. Ada nggak orang seperti itu? Nah, jadi dia sedih ketika menjumpai bulan Ramadan, senang ketika berpisah. Ini golongan yang pertama. Anda termasuk mana gitu ya? Sebaliknya, jelas sih. Sebaliknya apa? Senangnya luar biasa ketika menjumpai bulan Ramadan,
dan bersedihnya luar biasa sebagaimana kata Imam Rajab, sangat bersedih para ulama salaf itu ketika berpisah dengan bulan Ramadan, menangis malah. Jadi senang bertemu bulan Ramadan, sedihnya luar biasa kalau sudah mulai tanggal 29 atau 28 Ramadan menjelang Syawal. Sedihnya luar biasa. Nah, masuk dua golongan ini, yang mana kita masuk ke mana? Kalau Anda masuk yang pertama, ya susah juga saya mau nasihatin. Karena sudah, mindsetnya sudah susah, salah. Filosofinya sudah salah, sudah berat untuk dinasihati, agak berat. Tapi kalau yang kedua, insya Allah tidak perlu saya sampaikan pun Anda sudah akan bersemangat sendiri. Itu aja penyakitnya. Senangkah atau tidakkah Anda ketika menjumpai bulan Ramadan? Senang atau tidakkah ketika Anda berpisah dengan bulan Ramadan? Itu saja intinya. Kesimpulannya itu. Kenapa kaum muslimin wal muslimat dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan ini Masya Allah apa ya? Saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah atau di tempat-tempat yang lain. Keutamaan bulan Ramadan itu kalau kita mau hitung-hitung hampir 20 lebih. Keutamaan bulan Ramadan. 20 lebih. Saya pernah sampaikan di salah satu YouTube juga di situ, silakan dicek kalau ada. Ada 1, 2, 3, 20 lebih lah. Banyaknya luar biasa, saking Masya Allahnya. Salah satunya adalah ini bulan Ramadan ini hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Umurnya pendek. Umur kita paling panjang taruhlah berapa? 100 lah ya. Atau kata Nabi SAW antara 70-80. Ini bayina sittina wa sabi'in. 60-70. Yang 80 tuh dikit. Ya 100 lah. Mentoknya 100. Umurnya pendek. Tapi amalannya ya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi beribu-ribu tahun. Beratus-ratus abad. Paham maksud saya? Umur waktu yang dia gunakan untuk beramal soleh pendek. Paham? Pendek. Singkat. Nggak banyak. Tapi pahalanya, ini keistimewaan umat Nabi SAW daripada umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelum kita, amalan satu pahala. Paham? Sesuai dengan amalan si pahala tadi. Umur mereka panjang, ratusan. Kita 100 tahun. Umur kita pendek, tapi amalannya dianggap pahalanya beribu-ribu tahun. Seakan-akan dia beramal beratus-ratus abad atau berpuluh-puluh abad. Tergantung dia memanfaatkan waktu dia di 100 tahun yang pendek tadi, 80, 70, 60 tahun tadi. Enak nggak? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Kalau orang-orang itu salah dalam beramal soleh di awal-awal bulan Ramadan, nggak mungkin dia bisa ketemu di bulan atau di malam Lailatul Qadar. Kalau dia salah beribadah dalam awal-awal bulan Ramadan. Maksud saya, manfaatkan di waktu-waktu di bulan Ramadan itu. Secara khusus adalah apa? Membaca Al-Quran. Itu yang Masya Allah. Membaca Al-Quran. Keringkan lisan ini, bibir ini, untuk membaca Al-Quran. Bagus-bagus lagi dihafal. Dipahami ayatnya, artinya, dan tafsirannya. Lebih mantap lagi itu. Jadi, intinya, benahi dulu. Ya, Anda termasuk golongan pertama ataukah golongan kedua. Untuk detailnya lagi insya Allah Anda harus simak ya kajian-kajian tentang Ramadan. Intinya memperbanyak membaca Al-Quran. Itu karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada. Selanjutnya, pertanyaan kedua masih dari pesan singkat WhatsApp, masih berkaitan dengan Ramadan Ustadz kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, di luar tema, atas izin Allah, alhamdulillah, tahun ini adalah tahun pertama Ana menjalankan ibadah Ramadan di atas manhaj yang hak ini. Dan sampai saat ini Ana masih berusaha menyesuaikan amalan Ana dengan sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan niat berbuka puasa Ustadz, dahulu Ana sering melafazkan bacaan Allahumma lakasumtu.
Namun semakin kesini ana menemukan bacaan yang baru ana ketahui dengan lafaz zahaba dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Di antara keduanya mana yang lebih sahih untuk diamalkan Ustaz? Tafadhol. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, taufik kepada semuanya dan pada kita semua ya rabbal alamin dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan mendapatkan kebanyak pahala kebaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jelas tadi ya. Yang lebih tegas dalilnya adalah yang kedua tadi, doa ketika berbuka puasa. Jadi bismillah makan dulu, baru minum, baru berdoa dhahabat dhama wa batalatil uruq, telah hilanglah dahaga ya, haus dan basahlah kerongkongan wasabatil ajr insyaallah, dan insyaallah pahala akan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa di akhir amalan kita, agar amalan kita yaitu puasa dalam hal ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput gitu. Wah, makan lupa gitu ya. Nah, harusnya sempatkan untuk berdoa. Nih kira-kira diterima enggak puasa aku seharian ini? Itu maksudnya di situ banyak sekali faedah dari doa itu, mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan kita. Jangan sampai kita berpasrah diri, kalau sudah beramal soleh sudah selesai gitu, nggak ada minta sama Allah agar diterima atau tidaknya. Maka doa itu mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pahala dan diterima amalan kita. Itu yang benar ya, dhahabat dhamma wa batalatil uruqu wa sabatil ajr insyaallah taala. Wallahu taala itu saja. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam hari ini. Kami persilakan bertanya via kertas atau via mikrofon yang nanti akan disiapkan oleh panitia. Tafadhol. Nggak ada ya? Baik Ustadz, jika tidak ada lagi pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, dipersilakan untuk menyampaikan ikhtisar dari pembahasan kita kali ini Ustadz. Tafadhol. Yang di sini nggak mau tanya mungkin takut jadi korun nih. Ya janganlah ya. Intinya apa yang sudah kita sampaikan itu pada intinya jangan sampai kita memiliki sifat yang dimiliki oleh korun, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini yang sering saya nasihatkan ketika mendengar tentang harta dan harta, apalagi yang dilakukan oleh korun. Doa yang sering diajarkan oleh Nabi SAW ataupun yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW di pagi hari dan di petang ya. Nabi SAW selalu berdoa-doa tersebut di pagi hari dan di sore harinya. Doa apa itu? Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Wahai zat yang maha kuat, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika nastaghits, dengan rahmatmu aku betul-betul minta tolong ya. Betul-betul berharap kepada engkau, memohon kepada engkau. Aslih li sya'ni, benarin atau perbaikilah semua urusanku, perkaraku. Kita minta diperbaiki agar diterima pahalanya dan seterusnya. Aslih li sya'ni kullahu, wala ini di garis bawahi. Ini yang dilakukan oleh korun. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau biarkan ya Allah ya. Jangan dibiarin kita ini. Minta sama Allah jangan dibiarin. Maksudnya apa? Tolong gitu loh. Ya Allah tolonglah gitu ya. Maksudnya gitu Nabi SAW. Ini Nabi SAW manusia terbaik. Sempat-sempatnya doa kayak gitu. Karena jelas beliau adalah manusia yang terbaik, yang paling dekat dan bertakwa kepada Allah SWT. Wala takilni ya Rob, jangan engkau biarkan diriku ini bersandar, bertawakal, berpasrah diri kepada kemampuannya. Kita cerdas, bersandar dengan kemampuan kita. Oh aku pinter, oh aku hebat cari duit dan seterusnya. Oh aku S ini, S itu, SM ini dan seterusnya. Profesor dan seterusnya. Jangan ya Allah. Walaupun sekejap mata itu sekelibat. Mungkin setengah dari 1 detik mungkin ya, cepat set gitu. Jangan ya Allah. Maksudnya betul-betul diawasi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah selalu bertawakal kepada Rabbnya. Ini faedah yang mungkin bisa kita ambil. Jangan sampai lupa doa ini, silakan dibaca terus. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang
insya Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Qarun yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ke dalam muka bumi ini ya. Saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.